Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi dasar dalam bahasa Inggris yang disebut dengan relative pronoun. Nah, pertama-tama kita awali dulu dengan pemahamannya ya. Jadi relative pronoun itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalau misalkan kita pernah menunjukkan kepada seseorang tentang sebuah objek ya, bisa manusia, bisa juga bukan manusia seperti benda atau hewan. Nah, maka eh, kita itu sedang menggunakan yang namanya relative pronoun. Jadi membantu kita menunjuk secara spesifik objek yang lagi diomongin tuh yang mana. Ya, orang yang lagi diomongin tuh yang mana. Benda yang lagi diomongin tuh yang mana. Ya. Nah, relative pronoun itu punya beberapa jenis ya. Ini kalau kalau kata sederhananya kata penghubung. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada anak kecil. Nah, saya mau menunjukkan kepada Anda anak kecil yang mana. Oh, anak kecil yang lagi menguap, gitu ya. Maka saya bisa gunakan relative pronoun who. The kid who is yawning is my neighbor. Nah, jadi saya bilang anak yang lagi menguap ya, bukan anak yang lain, itu adalah tetangga saya. Nah, saya juga bisa bilang seperti ini. The kid whom you see on the slide is my neighbor. The kid whom you see on the slide is my neighbor. Nah, apa bedanya dengan yang atas tadi? Kalau yang atas tadi, saya nunjukinnya itu dengan cara apa yang dilakukan oleh si anak itu. Tapi kalau yang whom ini, saya menunjukkannya itu berdasarkan apa yang orang lain lihat. Nah, gitu ya. Saya ulangi contoh yang atas. The kid who is yawning is my neighbor. Yang bawahnya, the kid whom you see on the slide is my neighbor. Gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita mau menunjuk secara spesifik objek yang terkait dengan non-manusia ya, seperti benda mati di sini, maka kita bisa gunakan relative pronoun which. Gelas yang mana, susu yang mana? Oh, the milk which is on the table. Gitu ya. Gelas yang mana? Oh, gelas yang kamu lagi lihat di slide. The glass which you see on the slide. Nah, jadi kalau untuk menunjuk secara spesifik mengenai benda mati, kita cuma punya which ya. Kalau yang tadi yang menunjuk manusia kita punya who sama punya whom. Tapi kalau menunjuk secara spesifik tentang benda mati kita cuma punya which ya. Baik itu yang diikuti dengan kata kerja maupun yang diikuti dengan kata benda lainnya. Seperti tadi, which you see on the table. Oke, nah kita lanjutkan. Ada juga nih relative pronoun yang berbunyi whose. Nah, jadi kalau whose ini terkait dengan posesivitas atau kepemilikan ya. Jadi contohnya seperti ini. The kid whose shirt is white and green is my neighbor. The kid whose shirt is white and green is my neighbor. Jadi anak yang bajunya putih dan hijau adalah tetangga saya. Anak yang bajunya putih dan hijau adalah tetangga saya. Jadi bajunya itu merupakan kepemilikan ya. Kemudian contoh yang sebelah. The glass whose color is white is not mine. Misalkan kayak gitu ya. The glass whose color yang warnanya putih bukan milik. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih kalimat ini satu persatu ya. Kita mulai dari number one. The sailors blah 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 were waving to us are my family. Nah, sailors kan manusia ya. Jadi kita bisa pilih antara who, whom, atau whose. Oleh karena dia langsung diikuti dengan kata kerja, maka kita bisa isi dengan who. The sailors who were waving to us are my family. Kemudian kalau yang nomor 2 di sini, the classroom blah 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 door is open is ours. Ini menyatakan kepemilikan ya. Kalau kita lihat secara sepintas, jadi dia ngomongin ruang kelas yang pintunya terbuka gitu kan. Ruang kelas yang pintunya terbuka berarti kita menggunakan whose kalau kepemilikan.
Nah, whose ini boleh untuk benda mati, boleh untuk manusia ya. Next, the house, bla bla bla. Nah, ini house ini benda mati, maka kita bisa gunakan which ya. The house which is on Jalan Cikudapate was once mine. Kita nggak bisa pakai whose karena si is itu kan bukan menyatakan kepemilikan ya, jadi bukan the house yang is-nya. Nah, kan jadi nggak make sense ya. Jadi kita isi dengan which. Kemudian yang number 4, the guy itu manusia, kita bisa isi dengan who atau whom atau whose. Kita lihat di sebelah kanannya ada kata you. Berarti kita isi dengan whom ya, karena diikuti dengan objek yang lain. The guy whom you saw yesterday robbed an old man's house. Orang yang kamu lihat kemarin merampok rumah seorang kakek. Kemudian yang number 5, the security guard bla 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 uniform is red striped. Red striped is the chief. Nah, di sini menyatakan kepemilikan lagi nih. Jadi apa namanya, security yang seragamnya. Nah, ada strik merahnya, itu pemimpinnya ya, leadernya. Okay, I think that's all that I can explain about relative pronoun ya. Thank you very much for watching. Bye bye.